Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan membahas burung sehabis mabung atau ganti bulu yang tak kunjung mau bunyi atau berkicau. Banyak komen-komen di YouTube, di channel saya, atau banyak yang inbox atau WA mempertanyakan gimana mas cara mengatasi burung yang habis kelar mabung nggak kunjung bunyi atau cuman bulunya tuh ngembang, setelah dicek ternyata banyak lemak. Kali ini saya mau bagi sedikit tips sesuai pengalaman saya. Dan ini saya dapat titipan burung dari teman setelah habis mabung, setelah 3 bulan setelah mabung tak kunjung bunyi atau berkicau atau bunyilah. Dan setelah saya cek ternyata dia mengalami lemaknya tuh parah, dari pantat sampai pinggang tuh ngelingkar tuh berlemak. Nanti saya pegang, coba kita kasih contoh gimana burung lemak tuh kayak gimana sih. Coba nanti kita pegang, kita lihat ya. Ya, ini ciri-ciri burung yang lemak ya, dari pantat tunggir sampai ke pinggang itu lemaknya itu kayak model lemak ayam lah, lemak ayam kuning gitu. Lagi ini secara pengalaman saya, kalau saya nanganin burung yang berlemak itu dari pakan sayur, terutama sih pakan biji-bijian dikurangin itu ya. Misalkan kalau sehari itu bisa 2 takaran susu, sendok susu, ini takaran bisa dikurangi dengan 1 sendok takaran susu aja ya. Mungkin banyakin EF nya, mungkin bisa timun, bisa oyong atau sawi putih. Kalau bisa jangan dikasih jagung, telur, itu kalau bisa di stop dulu. Dan untuk harian, kalau dilihat dari bulunya udah lumayan kering, udah bisa mulai dijemur kenceng itu teman-teman. Bisa mulai dari 10 menit, 20 menit. Nah itu mulai jemur kenceng dari jam 7 sampai ya jam 8, setengah 9 lah. Setelah dari penjemuran itu langsung saya masukin di umbaran. Umbaran itu ya terserah teman-teman mau diumbar secara gusa paksa atau dia ngumbar sendiri atau bolak-balik sendiri. Itu dalam seminggu saya terapin gitu terus, pagi jemur sampai jam 9 masukin umbaran, setelah jam 3 sore masukin kandang kotak lagi. Udah tiap hari kayak gitu, insya Allah bakalan bisa berkurang lemaknya atau mungkin hilang. Dan nanti untuk setelah lemak berkurang, mungkin baru kita fokusin untuk cara dia biar bunyi lagi. Itu bisa kita lihat dari pakannya. Nanti dari pakan kita bisa taikin, kita kencengin. Bisa juga dari ya kita ulik-ulik dikit lah dari setelan-setelannya, dari awalnya gimana burung setelan pertamanya gitu teman-teman. Nah, itu kendala di burung kenari biasanya itu kalau habis mabung pasti mandek dalam arti itu nggak mau bunyi, nggak mau berkicau atau ngoceh. Itu kalau ditelusuri lagi atau dipegang, itu dicek badannya itu berlemak. Itu kemungkinan berlemak penyebabnya kebanyakan makan dari pakan biji-bijian terlalu banyak, kebanyakan extra puding. Itu kemungkinan teman-teman ngejor jagung sama telur, jadi ini bakar berlemak. Burung juga ruang geraknya mungkin kecil, jarang diumbar, itu bisa mengakibatkan burung berlemak. Dan ciri-cirinya burung bulunya ngembang atau dia diem, kebanyakan kadang suka ngedeprok di pojok-pojok tangkringan, nggak mau bunyi ya, mungkin itu salah satunya berlemak. Kalau buat bunyi kita mesti ngilangin berlemaknya dulu nih. Cara ngelemaknya ya tadi yang udah saya jelasin teman-teman. Tinggal nanti kalau buat berbunyi atau berkicau lagi ya tinggal setel pakannya aja lagi, kencengin baru. Nah sekarang nih kita coba masukin umbaran yang tadi saya bilang bisa diumbar secara paksa atau kita diemin dia bolak-balik sendiri.
Ya ini teman-teman, salah satu titipan punya teman juga, ini udah saya pegang selama seminggu, alhamdulillah lemaknya berkurang. Ini kalau sistem secara umbar paksa ya teman-teman capek sedikit ya, mau gusah burung. Nah itu kalau secara umbar paksa, mungkin kalau teman-temannya rajin gitu ya nggak capek, banyak waktu luang, bisa kali diumbar gitu. Cuman kalau yang rada sibuk ya udah masukin diumbar, taruh aja, ntar jam 3 sore diambil, udah gitu. Kemungkinan ya insya Allah berkurang lemaknya. Hah? Pertama mau ngemas sama yang mana kata dia gitu. Selain diumbar juga jangan lupa kasih pakan, minum. Buat pakannya tadi yang saya bilang, kalau takaran sehari itu 2 sendok susu, teman-teman mungkin bisa dikurangin porsinya ya, 1 sendok susu lah. Itu buat pagi sampai sore. Kalau saya biasanya itu cukup, dan paling saya banyakin atau lebihin dari EF-nya itu, saya tambahin pokcai, timun, sei putih gitu. Dan satu tip lagi nih, kalau emang teman-teman punya betina-betina di rumah, itu bisa cara direndam sama betina. Itu juga lumayan efektif dan berpengaruh juga. Saya juga pernah nyoba di beberapa burung, saya coba kayak gitu ya, alhamdulillah lemaknya hilang. Dicampur dengan betina-betina sekitar 5 ekor atau 3 ekor, itu dalam seminggu juga berkurang. Nanti tinggal masukin umbaran, itu lebih efektif lagi kalau saya. Dan buat kestabilan birahi cepat naik juga, dari tadinya malas bunyi, lama-lama dia birahinya bakalan mungkin kencang atau nimbul birahi. Dari situ juga bisa teman-teman, kalau teman-teman betinanya banyak di rumah bisa dicoba. Jadi jangan takut burung ntar birahi apa gimana. Masalahnya posisi burung itu birahi bener-bener ngedrop atau nol, makanya dia malas berkicau, cuman makan kerjanya. Jadi itu badan berlemak, nggak mau geser tangkringan atau pindah. Nah ini teman-teman yang tadi udah saya review, ini burungnya. Ini mau kita coba dengan tutorial atau terapi, kita umbiak dengan betina. Mumpung di rumah lagi banyak betina ini. Kita masukin betina. Ini biasanya dalam seminggu dia udah ngefek lumayan berkurang. Nah seperti yang ini teman-teman nih, ini yang Isabel ini titipan teman juga nih, mandek ini udah sebulan, kelar mabung itu sekitar 2 bulanan. Di saya baru 2 minggu nih, alhamdulillah lemaknya udah berkurang nih yang kok Isabel. Ya mungkin itu aja tips dari saya sedikit ya, mungkin untuk sharing-sharing teman-teman aja. Kalau saran saya lumayan bagus, silahkan dipakai, diterapkan. Kalau nggak bagus ya di skip aja. Segitu aja tips dari saya. Terima kasih. Salam Cebong SM.